Kemudian kalau kita bicara kegiatan wakil presiden sebagaimana yang terekam di website wakil presiden. Ya, di satu sisi tidak terlalu kaget, tapi di lain sisi juga mengecewakan sekali bahwa seremonial, program-program yang ibaratnya tinggal ketok palu gunting pita, program-program yang menurut saya tidak ada seorang wakil presiden juga akan berjalan dengan sendirinya. Karena itu izinkan saya bertanya, kira-kira aja, kita harus menanggung perasaan terbebani ini berapa lama lagi? Bicara 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo, itu di hati saya laksana perbincangan tentang 100 tahun pemerintahan Wakil Presiden Gibran. Saking lamanya gitu. Iya, di sini Reza Indragiri mengatakan terbebani dengan Gibran ya teman-teman. Entah kenapa terbebani, jadi 100 hari kerja Prabowo Gibran seperti 100 tahun katanya. Dan kita akan lihat bantahan daripada ahli filsafat ya teman-teman. Nah, kita lanjut videonya. Reza Indragiri adalah pakar psikologi forensik yang sangat otoritatif. Ia seringkali menjadi saksi ahli yang dihadirkan untuk menolong para penegak hukum, untuk memberikan kepastian-kepastian terkait dengan apa yang sedang dialami dan kasus-kasus yang sangat sensitif yang membutuhkan kepakaran dalam turut menyelesaikan problem-problem yang aktual dan viral di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks kepakaran Reza Indragiri, kita sangat memberikan sikap hormat dan respek bahwa ia menjadi seorang pakar yang memang memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam berbagai macam hal yang dibutuhkan dan langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Namun kali ini kepakaran seorang Reza Indragiri ketika ia diundang dalam sebuah wawancara dan diskusi, ia mengatakan bahwa Gibran Rakabuming Raka harus dipertanyakan kualitas, kapasitas, dan reputasinya. Dan 3 hal itu membuat Gibran menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo. Bahkan ia mengatakan 100 hari pemerintahan Prabowo itu serasa 100 tahun oleh karena ada beban di pundak Prabowo dari sosok yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, Reza Indragiri kita acungkan jempol karena ia sangat pakar di bidang psikologi forensik. Kontribusi keilmuannya diakui dan ia menjadi salah satu otoritas dalam pakar dan bidang yang ia geluti, yang telah memberikan banyak solusi-solusi, khususnya para penegak hukum untuk mengambil keputusan tentang apa yang sedang dialami dan menjadi keluhan dan bahkan viral di masyarakat luas. Tetapi kali ini kepakaran seorang Reza Indragiri mati. Matinya kepakaran Reza Indragiri, itulah tesis yang ingin saya sampaikan dalam diskusi kali ini. Ia mati dalam kepakarannya karena apa yang ia nyatakan sebagai evaluasi kritisnya terhadap dinamika politik tanah air kita ketika ia membedah isi kepala Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya Gibran justru menjadi sumber masalah dan beban bagi pemerintahan Prabowo. Itu sama sekali tidak mengedukasi kita. Kita justru melihat bahwa Reza sepertinya sedang menerima pesanan atau order untuk beberapa kesempatan ia memberikan catatan yang berbau nyinyir dan hanya datang dari disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian yang sama sekali bukan datang dari sikap seorang. Ya, sekalipun ahli forensik teman-teman, tetapi dikatakan kepakaran daripada Reza Indragiri ini mati ya teman-teman. Bahkan
tercium aroma pesanan karena berasal dari disinformasi dan kebencian belaka, teman-teman, menurut seorang pakar filsafat ya teman-teman, untuk membungkam statementnya yang mengatakan bahwa Gibran itu beban gitu ya teman-teman ya. Kita akan lanjut ya teman-teman. Profesor kita satu ini sepertinya tidak jauh beda dengan profesor yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu Bapak Profesor Ikrar Nusa Bakti, yang kaya dengan gagasan-gagasan belutnya, ya tentu dalam konteks politik. Nah, profesor ini adalah seorang psikologi, ya, ahli psikis, ya, ahli kejiwaan, ya, forensik yang tentu sudah sangat terkenal di Indonesia, ya. Dan kelihatannya dalam beberapa podcastnya mulai terindikasi beliau memang juga kaya dengan pemikiran-pemikiran belut, ya. Khususnya ketika membedah isi kepala Pak Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Kita akan bahas soal belut-belut di dalam pikiran profesor seorang Reza Indragiri. Baik, kembali kepada persoalan belut-belut dalam pikiran seorang profesor, ya. Nah, ketika saya menyimak terkait dengan apa yang distatementkan oleh Pak Profesor, ya, kalau tidak salah ya, kita panggil saja Prof ya, karena kalau keliru Profesor ya Prof, profesi lah seperti itu ya. Profesi atau Prof dari Pak ya, bukan Pak Ikrar ya. Pak Ikrar sudah kemarin. Pak Reza Indragiri yang membedah isi kepala Gibran. Nah, ini menarik ya. Kita coba analisis apakah pikiran Prof Reza ini betul-betul memenuhi kualifikasi yang disebut dengan pemikiran belut, ya. Nah, kita kembali bicara tentang Gibran terlebih dahulu, ya. Sebelum kita bicara profesor kita ini, banyak orang yang percaya pada analisis-analisis ya para pakar-pakar. Ya sebenarnya pakar-pakar ini kan pakar-pakar hipotesis saja sebenarnya. Mau pakar setinggi langit apapun, mau pakar dari luar bagaimanapun ya, paling tinggi itu ya langit-langitnya itu adalah hipotesis. Jadi pernyataannya rendah, hipotesis, hipo itu rendah, tesis itu pernyataan. Jadi omong-omong yang rendah ya begitu. Artinya bagaimanapun dia membangun suatu kerangka analisisnya, ya ujung-ujungnya topnya itu ya hipotesis, artinya bisa salah. Ya, karena itu kita perlu mencoba menganalisis mana tesis-tesis atau pernyataan-pernyataan, bahkan bukan dari seorang pakar pun, itu bisa dipercaya. Ya, memang kita harus akui para guru besar ini punya star yang lebih di depan lah begitu untuk bisa dipercayain publik. Ya, itu ya teman-teman, dua ahli filsafat sudah membantah argumen dari Reza Indragiri. Ya teman-teman, bahkan tadi dikatakan setinggi-tingginya analisa itu hanya sebatas hipotesa, yaitu artinya adalah sesuatu yang rendah ya teman-teman, karena ya semua hanya sebatas hipotesis saja ya teman-teman, sebatas dugaan-dugaan saja. Bahkan tadi kita dengarkan bahwa analisa Reza Indragiri itu menggambarkan matinya kepakaran nih teman-teman. Jadi luar biasa bantahan daripada dua ahli ya teman-teman filsafat ini ya. Ya itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Kalau menurut teman-teman bagaimana, coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.